Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, jadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan membanggakan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saudara, sejumlah anak-anak di Desa Siporkas, Kabupaten Simalungun terpaksa memanjat pohon di areal perbukitan untuk dapat mengikuti proses pembelajaran secara daring. Warga berharap pemerintah memberi solusi agar desanya mendapat akses internet.
Hampir setiap hari, sejumlah anak-anak di Desa Siporkas, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun harus berjuang keras untuk dapat mengikuti proses belajar. Mereka terpaksa memanjat pohon di areal perbukitan hanya untuk memperoleh akses internet sehingga dapat mengikuti pembelajaran secara daring yang dilangsungkan sejak pandemi COVID-19 melanda. Informasi lain, Saudara, hari Senin ini tahun ajaran baru dimulai dengan sebagian besar siswa masih harus belajar melalui online karena pandemi COVID-19 yang belum mereda. Ya Saudara, bagi warga kelas menengah ke bawah, proses belajar mengajar secara online ini tentu menyulitkan karena terbebani biaya kuota internet. Tahun ajaran baru 2020-2021 dimulai pada Senin 13 Juli 2020. Sesuai arahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, proses belajar mengajar disarankan tetap dari rumah untuk wilayah yang berada di zona kuning dan merah. Namun sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ memberatkan sebagian orang tua dalam memenuhi kuota internet untuk proses belajar daring. Satu di antaranya Ibu Wati yang berdomisili di Gang Damai Duri Kepa, Jakarta Barat. Dalam sebulan, dia harus mengeluarkan uang minimal Rp100.000 guna menopang kegiatan belajar online untuk kedua putranya yang duduk di kelas 6 dan 3 sekolah dasar. Pembelajaran di masa pandemi COVID-19 merupakan sebuah tantangan yang harus ditaklukkan oleh semua pihak, baik guru, siswa, maupun orang tua siswa. Dalam pernyataannya, Mendikbud Nadiem menjelaskan, pembelajaran di masa pandemi COVID-19 menciptakan pemikiran yang lebih terbuka. Para guru maupun siswa dan orang tua siswa tidak hanya mencoba berbagai aplikasi maupun metode baru, namun juga telah menciptakan empati baru antara orang tua dan guru. Guru menyadari pentingnya peran orang tua untuk menyukseskan pendidikan anak, dan orang tua sadar betapa sulitnya tugas guru dalam mengajar anaknya. Tidak semua murid punya level kompetensi yang sama. Seorang kakek di Samarinda, Kalimantan Timur mendadak viral usai membeli telepon dengan uang koin yang dibawa menggunakan karung. Si kakek membeli HP seharga Rp1.900.000 tersebut agar cucunya bisa tetap belajar online selama masa pandemi COVID-19. Rekaman video amatir pemilik konter handphone di Jalan Cendana, Samarinda, Kalimantan Timur inilah yang viral di media sosial. Dalam rekaman, tampak seorang kakek datang membawa karung yang belakangan diketahui berisi uang koin dan dengan wajah bingung terdiam di depan konter handphone. Melihat kebingungan si kakek, pemilik konter pun merasa iba dan mempersilahkan Yatmin, si kakek yang sehari-hari berprofesi sebagai pemulung ini, memilih handphone yang dipajang di etalase. Adanya pandemi COVID-19 berdampak salah satunya pada bidang pendidikan. Pendidikan harus dilakukan secara jarak jauh demi memutus rantai penularan COVID-19. Setelah melihat berita-berita sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kendala yang terjadi saat melaksanakan pembelajaran jarak jauh yaitu koneksi internet, penguasaan teknologi, keterbatasan fasilitas, dan biaya kuota internet. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, dari dampak adanya COVID-19 di bidang pendidikan, perlu melibatkan berbagai pihak, yaitu orang tua, guru, sekolah, dan pemerintah. Orang tua harus menjalankan perannya dalam membimbing anak belajar di rumah dengan tetap memperhatikan kesehatan mental anak. Orang tua yang mampu juga harus memfasilitasi anaknya belajar, seperti meminjamkan handphone jika anak belum memiliki. Orang tua juga harus melek teknologi agar dapat mendampingi anak belajar menggunakan gawainya. Dalam hal ini, upaya yang dapat dilakukan guru yaitu jangan terlalu membebani siswa dengan banyaknya tugas-tugas. Guru harus melek teknologi dan mencari referensi media-media yang cocok digunakan di masa pandemi, dan tidak membuat siswa merasa bosan bahkan dapat mengganggu kesehatan mental mereka. Guru di pedesaan yang memang jaringan internetnya tidak stabil juga dapat melakukan home visit sekali, yaitu mengunjungi siswa ke rumah untuk sekedar memberi tugas, memberikan modul, serta menjelaskan materi atau pengarahan mengerjakan tugas.
Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal juga turut andil dalam menanggulangi permasalahan yang ada. Sekolah bisa memberikan kelonggaran kepada siswa yang tidak dapat mengerjakan UAS akibat tidak adanya fasilitas seperti handphone, jaringan internet, ataupun kuota internet. Siswa bisa diminta untuk mengambil soal ke sekolah dan mengumpulkannya kembali dengan waktu yang ditentukan. Jika siswa yang berkendala tidak banyak, pihak sekolah dapat meminjamkan fasilitas seperti gawai untuk mengerjakan soal. Yang keempat atau yang terakhir ialah pemerintah. Pemerintah sejauh ini sudah membantu penanggulangan permasalahan di bidang pendidikan akibat adanya pandemi ini, yaitu dengan memberikan subsidi kuota internet melalui Kemendikbud secara berkala yang dikirimkan sebulan sekali. Namun, untuk jaringan yang tidak stabil di daerah pelosok atau pedesaan, masih perlu adanya upaya dari pemerintah agar ke depannya setiap siswa, guru, maupun orang tua tetap bisa mengakses internet untuk bahan ajar di tempat tinggal masing-masing.